Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mencoba mendalami tentang Amsalul Quran. Amsalul Quran itu perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Sebagian mungkin sudah akrab dengan apa yang kita sampaikan dulu, umpamanya tentang di atas batu itu ada debu itu lalu kena hujan, itu kan sangat mudah sekali debu itu terhapus. Ya, ternyata di dalam Al-Quran itu banyak amsal atau perumpamaan-perumpamaan yang lain. Nah, di antaranya nanti akan kita pelajari. Itu yang pertama, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Untuk apa sih di dalam Al-Quran itu ada perumpamaan-perumpamaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi atau surat yang ke-18. Sebagian dari ayat-ayatnya ada di tengah-tengah Al-Quran, ya. Juz 15 berarti. Nah, ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad syarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Walaqad syarrafna, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan fi hadzal Qur'an di dalam Al-Qur'an ini linnasi kepada manusia min kulli masal dengan bermacam-macam perumpamaan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain Quran surat Al-Kahfi atau surat yang ke-18 ayat 54 ini dijelaskan begini. Sesungguhnya kami telah menjelaskan bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Nah, lafadz min kulli masalin di dalam ayat tersebut, min kulli masalin itu berkedudukan menjadi sifat daripada lafadz yang tidak disebutkan. Artinya suatu perumpamaan dari setiap jenis perumpamaan. Jadi perumpamaan itu kan banyak. Kalau di dalam bahasa kita itu ada yang hiperbola dan seterusnya yang kita pelajari dulu itu. Nah, nanti kita akan jelaskan di sini perumpamaan-perumpamaan itu apa saja. Nah, perumpamaan itu fungsinya adalah supaya mereka mengambil pelajaran dari perumpamaan itu. Kalau di dalam ayat tadi, perumpamaan itu adalah agar kita menjadi lebih jelas. Ya, contoh lah, abang beranang. Dia itu marah sampai wajahnya itu abang beranang. Tapi yang sebetulnya dijelaskan itu kan bukan merahnya, tetapi marahnya. Perumpamaan marahnya itu seperti abang beranang. Sangat merah, ngoten nggih, Bang. Nah, berlebih-lebihan. Nah, perumpamaan itu memang akan lebih jelas karena kalau kita menjelaskan sesuatu pun kepada teman kita atau kepada anak kita atau kepada orang yang kita ajak bicara siapapun itu, dengan perumpamaan itu lebih bisa dipahami. Nah, begitu juga Al-Quran. Dan manusia adalah makhluk yang, yakni orang kafir, yang paling banyak membantah. Orang kafir itu banyak membantah, bahkan di salah satu ayat disebutkan mereka-mereka itu mau dibilangi, dikasih peringatan atau tidak itu sama saja, ya tetap kafir.
Nah, mereka itu selain paling banyak membantah, itu juga paling banyak permusuhan dalam kebatilan. Lafadz jadalan yang ada di dalam ayat tadi itu adalah tamyiz. Tamyiz itu bukan tamyiz, itu adalah kalau sudah anak-anak itu sudah mulai mengerti keadaan kanan kirinya, itu tamyiz secara fikih. Ini tamyiz secara nahwu. Apa nih? Niku kalau bahasanya biasanya baca apa nih? Jadalan. Apa kata keterangan kita di sini. Yang dipindahkan dari isim kana. Isim kana kan tadi ada kata yakunun. Maknanya permusuhan yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah dalam hal kebatilan. Kitab tafsir Jalalain itu memang banyak menjelaskan tentang kata, tentang makna kata atau perbedaan-perbedaan bacaan. Bagaimana dulu kita pernah bahas dari Quran surat Al-Baqarah sampai ayat 99. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu diantaranya nih, lemahnya Tuhan selain Allah. Nah, lemahnya Tuhan selain Allah niku termasuk diantaranya ada di Quran surat Al-Hajj atau surat yang ke-22 ayat 73. Manusia telah dibuat, yang artinya hai manusia telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, seru untuk berdoa minta tolong. Wahai orang kafir Quraisy dulu, wahai Hubal. Hubal itu nama salah satu berhala. Hai Hubal, tolonglah saya, bapaknya begitu. Ini contoh ya, ini sanes kula lho contoh. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Menciptakan lalat itu saja tidak bisa. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, adalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Biasanya kalau berhala-berhala niku nggih, kita kan sering tahu ya di sekeliling kita ataupun di film-film ya. Niku kan kalau berhala niku kan wonten sesajennya. Sesajennya itu ada makanannya. Nek keteng mriki enten duwite, enten rokok barang iki. Nek mboten salah lho. Makanan itu cenderung kan kemudian busuk, setelah busuk kemudian banyak lalat. Nah, itu kan lalat itu mencuri makanan dari berhala itu. Dan berhala itu pun tidak bisa merebutnya kembali apa yang diambil oleh lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Nah, di sini perumpamaannya adalah Tuhan selain Allah yang dimintai tolong, yang orang-orang itu berdoa kepada Tuhan selain Allah itu, Tuhan selain Allah itu lemah. Lemahnya itu diumpamakan kalau diganggu lalat pun itu mereka tidak mampu untuk merebut kembali, membalas dari lalat itu. Itu salah satunya lemahnya Tuhan selain Allah, salah satu perumpamaan. Perumpamaan yang lain itu di dalam banyaknya kalimat-kalimat Allah yang tidak terhingga. Ini di dalam Quran surat Al-Kahfi atau surat yang ke-18 ayat 109. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kan mudah dipahami. Allah itu maha pandai. Nah, kalimat-kalimat Allah itu kalau ditulis dengan tinta sebanyak lautan, bahkan ditambah satu lautan lagi, kalimat Allah itu tidak habis. Terus seberapa banyak sih yang bisa kita pelajari? Sedikit sekali gitu, sedikit sekali. Kayak kula mawon niku kadang-kadang habis menghafalkan sesuatu ngoten niku mboten sampai 2 menit, 3 menit, semenit mawon pun saged lali. Sementara ilmu Allah itu kalau ditulis dengan
lautan, bahkan dikalikan berapa kali lipat lautan itu dijadikan tinta, kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah tidak akan habis. Kita menjadi lebih paham lagi dengan perumpamaan bahwa kalau lautan itu dijadikan tinta dari kalimat-kalimat Allah. Yang lain, sekecil apapun perbuatan pasti ada balasannya. Nah, ini di dalam Quran surat Luqman atau surat yang ke-31 ayat 16 dijelaskan. Allah berfirman yang artinya Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Perumpamaannya luar biasa nih Bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau ada perbuatan itu seberat biji sawi bijinya sawi ini, dan berada dalam batu, biji sawinya dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasan. Ini kan mudah dibalas, iya. Berarti tidak ada satu pun, sekecil apapun, sehalus apapun perbuatan kita itu, kecuali Allah akan membalas. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, yang berikutnya itu perumpamaan kaum mukminin. Niki saya baca, niki yang akan kita bahas sama-sama nanti. Quran surat Al-Fath atau surat yang ke-48 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, Muhammadur Rasulullah. Dawuhipun Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu bersikap keras kepada kaum kafir. Nanti penjelasannya lebih detail nanti kalau nanti minggu depan. Ruhama'u bainahum. Selain bahwa orang-orang yang di sekeliling Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, artinya kaum mukminin itu bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum mukmin. Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu mencari karunia Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah. Demikianlah sifat-sifat mereka itu yang diungkapkan dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Kazar'in. Nah, perumpamaan ini
Orang mukmin itu kazar'in, seperti benih akhraja sat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian tunas itu semakin tumbuh, fastaghlado, lalu menkuat dan menjadi besar, fastawa, dan tegak lurus, ala suqih, di atas batangnya. Jadi kalau ada benih lalu bertunas, tunas itu menjadi besar, tegak lurus di atas batang. Jadi tegak lurus di atas batang. Nah, hal seperti itu bagi penanamnya yuk jibuzurro'a liyaghidha bihimul kufar. Tanaman itu yang tadi tunas tumbuh tegak lurus besar itu menyenangkan hati penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang mukmin yang ibaratnya tumbuh, bertunas, batang, kuat, lurus. Nah, mengapa orang-orang kafir itu jengkel? Karena mereka itu tidak rela kalau Islam itu menjadi besar, menjadi kuat. Kan sejak awal mau besar diperangi Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang nopo malih sing jenengan apa? Bermacam-macam niku, banyak perang niku. Perang Khandaq, ya ampun. Wa'adallahu alladzina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, minhum maghfiratan wa ajran azima, mereka itu akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Itu Quran surat Al-Fatih ayat atau surat yang 48 ayat 29. Monggo disambi mboten napa-napa. Monggo. Sambi mawon. Nggih. Bapak rahimakumullah, niki yang menarik niki kan ngeten niki. Perumpamaan ini merupakan gambaran tentang keadaan para sahabat. Karena mereka pada mulanya berjumlah sedikit, lagi masih lemah. Masih lemah karena lawannya ini orang kuat-kuat Pak di Mekah. Semacam Abu Lahab, Abu Sofyan waktu itu kan umat muslim itu masih kecil. Wah, pokoknya dikuya-kuya terus. Sampai Rasulullah sholat mawon dilempari kotoran. Ya, pokoknya dikuya-kuya. Nah, kemudian jumlah mereka makin bertambah banyak dan bertambah kuat dengan sistem yang sangat rapi. Seakan-akan tunas yang tumbuh menjadi besar, berbatang kuat, lalu kemudian tegak dan lurus. Kan nyenengake, Pak. Nyenengake. Nah, orang mukmin itu bertambah kuat dengan sistem yang sangat rapi karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Lafal ayat ini bertakluk kepada lafal yang tidak disebutkan, yang disebutkan dari kalimat sebelumnya. Nggih, niki masih dari kitab tafsir Jalalain nggih. Yakni mereka itu diserupakan demikian karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dari kalangan mereka, yakni para sahabat. Nah, Bapak-bapak, konteks ayat ini turun atau asbabun nuzulnya itu adalah pada waktu Rasulullah dan para sahabat ingin memasuki kota Mekah. Waktu itu kalau tidak salah jumlahnya 1100 atau 1300. Rasulullah dengan para sahabatnya dari Madinah 450 kilo. Itu sudah mau haji dengan, sudah saya ceritakan kemarin ya. Hajinya dengan tidak membawa peralatan yang bisa dilihat itu adalah perang, tapi haji.
Akan tetapi kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah menghadang niat tersebut. Mereka menghalangi kaum muslimin untuk memasuki Mekah dan menyuruh putar balik kembali ke Madinah lewat sebuah perjanjian yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Nah, niki konteks atau asbabun nuzulnya ayat ini turun. Nah, Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penafsiran surat Al-Fatah atau surat yang ke-48 ayat 29 ini tidak bermaksud dengan bertindak keras dan memerangi orang-orang kafir. Tetapi ayat ini khitabnya atau objek pembicaraannya pada Nabi dan sahabatnya yang menemani Nabi saat ayat ini turun. Nah, Bapak, yang disebut oleh ayat ini menurut Mubarak bin Fadholah dari Hasan, yang dimaksud orang yang keras kepada kaum kafir itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Yang ma'ahu, walladzina ma'ahu, yang beserta Rasulullah itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ruhama ubainahum maksudnya adalah sahabat Utsman bin Affan. Lalu tarahum ruk'an sujada yang dimaksud adalah sahabat Ali. Memang Bapak-bapak, 4 sahabat Rasulullah ini niku nggih seperti tafsiran ini, seperti sahabat Abu Bakar itu yang disebut ma'ahu beserta Rasulullah di situ itu memang kan terkenal sahabat Abu Bakar itu menemani Rasulullah pada waktu hijrah pertama kali sampai berkumpul di Gua Sur dulu itu. Sahabat Umar itu terkenal sebagai orang yang keras. Sampai-sampai mau hijrah aja pengumuman, siapa yang berani gitu. Nah, sahabat Utsman itu orang kaya. Saking kayanya niku sampai sesudah menjadi khalifah niku dengan orang-orang sekelilingnya yang dia kenal itu dikasih jabatan sedoyo. Sampai ada yang nuduh KKN kalau zaman sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, nah kita itu mencari pembantu untuk membantu pekerjaan, kalau nggak kenal siapa yang masa sing boten kenal diminta. Lah nggih kan sing kenal dikenal kan biasa gitu. Enggak kenal kok. Lah niku nggih. Kadang-kadang memang harus dipetani, diperinci makna dari KKN itu. Ya, khitab ini atau objek pembicaraan ayat ini yang disebut biasanya yang menjadi salah paham itu kan tentang asyidda walal kufar, keras kepada kaum kafir. Nah, ini saya akan bahas lebih detail lagi mengapa agar kita tidak salah paham. Contoh nih, kalau asyidda alal kufar atau keras terhadap orang kafir itu diterapkan, mengapa Rasulullah itu di Madinah juga masih menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Kan hadisnya niki lengkap nih. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudiyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'ah. Dari Siti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau menggadaikan menjaminkan baju besi beliau. Rasulullah sempat mengalami hal seperti itu. Jadi nek jenengan duwe utang niku nggih betul nopo-nopo, tapi gitu sahur. Artinya Rasulullah kok sampai seperti itu, salah satunya dijadikan contoh pelajaran. Bahkan Rasulullah niku pernah kena santet, ingat nggih? Niku di surat Al-Falaq An-Nas niku lho. Nah, kan Rasulullah niku disantet. Nah, kemudian diwahyukan oleh Allah surat Al-Falaq dan An-Nas disuruh baca. Surat An-Nas dan Al-Falaq dan An-Nas itu jumlahnya 11 ayat. Nah, bundelane yang buat nyantet kan bundelane to ya.
seperti boneka-boneka nek teng menapa teng luar negeri nek teng mriki kira napa nggih mungkin nggih boneka mungkin juga debok napa tenun oh tenun nggih santen niku nah niku dibaca tiap ayat niku bundelane niku lepas satu-satu Pak satu sampai terakhir baca itu selesai niku diantaranya adalah Rasulullah dijadikan contoh berarti Pak tolak santet nambani santet kali Al-Falaq An-Nas nggih. Nah, kula pernah nyoba kok mboten saged. Lah niku nggih kualitas jenengan kita harus ditingkatkan, kualitas kita ditingkatkan mendekati Rasulullah nggih saged. Maka kan sangat cetha biasanya orang niku kalau mencari bantuan seperti itu kan cari orang-orang yang dikenal dekat dengan Allah. Lalu minta suwuk pembebas dari santet. Nah, hadis ini tentang gade baju besi terhadap Rasulullah kepada kaum Yahudi ini artinya tidak setiap orang kafir itu kemudian disikapi dengan kalau mau diperinci yang disikapi keras ini kenapa nih? Kalau mereka itu memerangi ataupun ngajak kita untuk pindah keyakinan. Dan itu ada di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9. Nah, tidak hanya berdasarkan hadis dari Imam Bukhari tadi, ini di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9 ini juga disebutkan. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Artinya yang disikapi keras itu adalah orang-orang yang memerangi kita berdasarkan agama. Orang-orang yang mengusir waktu itu Rasulullah dan sahabatnya terusir dari kota Mekah. Artinya dengan hadis tadi dan ayat ini bisa menjadi satu spesifikasi lebih memperjelas lagi siapa sih orang kafir yang harus dikerasi itu. Tadi disebutkan yang memerangi dan yang mengusir dari kampung halaman. Ini cetha lah. Sebentar lagi 10 November. Nah, sekarang kan beredar pidatonya Bung Tomo. Pendelok pidatonya Bung Tomo di YouTube itu. Wah, apik tenan, Pak. Oh, Akbar. Kalau Inggris wah, kula mboten apa lho. Kula nikmati niku. Nah, niki ada satu tafsir dari Al-Mumtahanah tadi, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9, ada tafsir dari Profesor Quraisy Shihab, seorang habib yang jarang dipanggil habib. Orang kebanyakan manggilnya Prof. Pada ayat ini Allah seakan-akan berfirman, Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir, namun dia tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Nah, berlaku baik ini nggih nek wayahe selamatan diparingi ya, Pak. Mosok tanggane kabeh dikirimi mboten dikirimi kan. Dan berlaku adil. Adil juga. Walaupun berbeda agama dan itu juga dicontohkan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah saat dia niku menemukan baju besinya. Ya itu kok baju besi sahabat Ali itu hilang. Nah, setelah hilang beberapa lama, terus ketemunya itu dibawa orang Yahudi juga. Nggak betul salah. Nah, kemudian sahabat Ali bilang, itu baju besi saya. Enggak bisa, ini di tangan saya kok baju besimu. Wah, itu kita ke pengadilan. Padahal waktu itu sahabat Ali jadi khalifah.
Pengadilan tentu akan tanya, saksimu siapa, sahabat Ali? Saksi saya anak saya. Ya memang yang ngerti cuma anaknya. Waktu itu Al Hasan, anak cucu Rasulullah yang Hasan. Wah, saya prestasi itu memang pelana atau baju besi gitu. Itu miliknya bapak saya. Ya hakim bilang yang jadi saksi itu nggak boleh kalau anaknya kan gitu. Ditolak. Nah, akhirnya dimenangkanlah bahwa baju besi atau pelana itu milik orang Yahudi. Nah, begitu orang Yahudi itu tahu, lah wong khalifah loh, orang tertinggi. Ternyata di pengadilan juga kalah. Karena prinsip keadilan. Iku adilnya ngoten niku. Nah, tetapi apa berikutnya? Orang itu kemudian tahu seperti itu, kemudian dia masuk Islam. Terus ngaku, niki pancen jenengan. Saya hanya ingin menguji bagaimana sebetulnya Islam itu memperlakukan hal seperti ini. Nah, ngoten lho Pak. Ini kan bisa dijadikan contoh. Kalau kita dakwah itu tidak harus, ngoten niku mboten. Kita niku berbuat baik, yang santun. Banyak sekali loh Pak orang-orang, termasuk yang populer, ada seorang artis yang ke Lombok. Sinten namine artis niku ke Lombok, kemudian dia itu tinggal di penginapan dan nggak ada temennya gitu. Setiap hari jalan pagi gitu ketemu mbah-mbah, mbah-mbah ke pasar. Satu saat mbah-mbah ini ke pasar tidak melihat yang biasanya jalan lari pagi si artis dari Amerika nih, Inggris atau Amerika. Kok enggak? Padahal belum pulang juga kelihatannya gitu. Kan dia akhirnya penasaran, akhirnya diketok Pak pintunya. Artis ini di tempat penginapannya, ternyata dia sakit. Nah, sakit sampai nggak bisa keluar itu dia dirawat sama si mbah-mbah ini. Mbah-mbah ini Muslim. Saat itulah dia mengatakan, wajah Muslim yang terbaik saya lihat itu adalah saat saya di Lombok. Yang diceritakannya orang Muslim. Banyak sekali cerita. Ada juga orang niku, wah niki ceritanya itu. Ada juga orang niku pelesir sama niki orang non Muslim ya, orang Nasrani. Pelesir sama keluarganya. Nah, satu saat dia niku ke daerah agak terpencil, tidak dapat penginapan. Akhirnya berhenti di depan sebuah rumah, ada orang duduk-duduk di bawah pohon gitu, sama keluarganya juga. Nah, dia kemudian bercerita dan, oh kalau begitu nginep saja di rumah kami. Semalam niku nginep Pak, tapi nginep di rumah ini, tapi kok nggak ada gerakan apa-apa gitu. Pagi baru tahu Pak, ternyata sekeluarga ini ngalih tidurnya di pohon itu demi menghormati tamu sebagaimana ajaran kita. Fala yukrim dhaifahu. Kalau kamu beriman, hormati tamu. Itu kan kayak keras tuh Pak. Nek kowe iman itu hormati tamu, hormati tetanggamu. Kan ada fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu. Niku wajah Islam itu kalau kita laksanakan benar-benar ajaran seperti itu simpatik. Orang itu tidak akan pernah melihat yang non muslim gitu. Al-Quran dulu mboten Pak. Yang dilihat itu kelakuan kita. Nah dari kisah-kisah seperti ini itu kita bisa mengambil kesimpulan gitu. Mulai dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah tentang gade tadi, perilaku sahabat Ali karomallahu wajah di pengadilan, lalu kisah-kisah orang baik-baik tadi. Kita dakwanya caranya seperti itu. Biar kita ini dikenal Pak, karena mungkin disesatkan, ada orang yang ingin menyesatkan di luaran sana itu media niku yang dimuat itu Islam perang, Islam menggal kepala, kayak gitu terus. Sehingga yang saya Islam teroris, yang saya tahu Islam itu ya sudah, yang memang buat masalah dan jahat. Nah itu kan karena pemeluknya ya seperti itu. Padahal Islam niku jelas loh.
Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Saat kita berkata rahmat kasih sayang niki, memang iya kita harus dakwah rahmat bagi para orang-orang yang non muslim itu adalah kita dakwai, tapi dengan lemah lembut. Karena kalau tidak kita dakwai dengan lemah lembut pasti akan lari. Gini, kula nggih cocok kali carane Wali Songo yang dikisah-kisahkan nih Pak. Sampai pelan-pelan, penting syahadat sih, jadi sekaten, syahadatain jadi sekaten, gamelan itu caangon, sing ilah-ilu nih kan sulku-sulku batok, batok ilah ini kan sulukul batin, batinuhu la ilaha illallah. Perjalanan laku batin itu adalah la ilaha illallah. Maksudnya tanamkan di dalam batinmu, dendangkan dalam batinmu selalu la ilaha illallah. Nah, kayak ngoten-ngoten niku akhirnya Islam di Indonesia jadi mayoritas. Sak dunya loh Pak, paling banyak. Saingannya kali Pakistan biasanya. Kali Pakistan. Nggih, Bapak-bapak, niki masih melanjut dari tafsir Al-Misbah, tafsirnya Profesor Quraish Shihab. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial mereka non-muslim berada di pihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu umat Islam berada di pihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka non-muslim. Karena sebagai bentuk penegakan keadilan di muka bumi, sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku. Nah, contohnya kisah sahabat Ali yang di pengadilan tadi. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi itu bermanfaat dan kita pahami dan kita mampu mengamalkannya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan Allah menerima aktivitas kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.